Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali menyapa kita semua dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Yesaya 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, akka matani hagi jangon ni jolma patu toruonna, jala tarjiput bahenonna hati boon ni bawa, jala sasada jahoba tibul diari nasasadai. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah yang layak ditinggikan. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kekayaan, kepintaran, keberhasilan, jabatan, dan banyak contoh lain yang dapat membuat seseorang bisa lupa diri dan sombong. Tetapi kita harus mengingat, ketika sombong dan angkuh, Tuhan akan merendahkan hidupnya. Seberhasil apapun kita, sadarilah bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan telah berfirman bahwa karena kejahatan manusia, Tuhan tidak hanya merendahkan, tetapi dapat membuang mereka seperti dalam Yesaya 2 ayat 6. Saudara-saudara, banyak manusia seringkali hanya terfokus kepada berkat dan janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan di sana, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Kata kunci dari berkat itu, dari nats itu, kita perhatikan dikatakan di sana, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Inilah syarat yang paling utama yang harus kita perhatikan. Proses, bukan hanya hasilnya. Bagaimana kita mencapainya dan bagaimana kita merasakan campur tangan Tuhan sehingga semuanya tercapai. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hanya sanggup memberkati dan meninggikan hidup seseorang, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bisa merendahkan, yaitu ketika Tuhan mendapati dosa dan pemberontakan manusia itu terhadap firman-Nya. Tuhan telah memberkati umat-Nya dengan segala yang terbaik.
Itulah sebabnya kita harus senantiasa taat dan dekat kepada Tuhan. Dan selalu memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap rendah hati. Jangan menyombongkan diri. Tetapi tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dialah sumber segala-galanya. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang ada padamu. Jangan menyombongkan diri. Tuhan yang mempunyai segalanya. Tuhan sumber segalanya. Maka dialah yang layak kita puji. Dan kemuliaan hanya bagi Dia. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh indah firman-Mu yang menegur kami hari ini. Supaya kami jangan sombong dengan apa yang kami miliki. Jangan lupa dengan segala apa yang kami peroleh daripada-Mu. Biarlah segala berkat yang kami miliki, segala pengetahuan yang kami miliki, kami pergunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Melalui menjadi berkat kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin berhikmat, karena kami sangat rentan jatuh ke dalam kesombongan. Apabila keberhasilan, jabatan, kekayaan kami miliki. Tetapi ingatkan kami Tuhan, sadarkan kami bahwa itu semuanya adalah pemberian Tuhan bagi kami. Biarlah itu kami pergunakan dalam kerendahan hati untuk memuliakan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.